Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang terhormat Dewan Juri Kompetisi Pidato Nasional, serta teman-teman peserta lomba yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmat dan anugerahnya kita semua dapat mengikuti kompetisi ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bahri, berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. Saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menghadapi ekstremisme, dengan tujuan agar dapat membangun pemahaman agama yang tepat dan seimbang. Poin utama yang mendukung moderasi beragama sebagai jalan tengah adalah: yang pertama, menjembatani interpretasi tekstual dan pemahaman konstekstual. Moderasi menjembatani interpretasi tekstual agama yang kaku dan literal dengan pemahaman konstekstual dan holistik. Hal ini dilakukan dengan menekankan pada nilai-nilai universal agama seperti toleransi, keadilan, kasih sayang, serta mendorong pemahaman yang kritis dan terbuka terhadap berbagai tafsir agama. Yang kedua, mempromosikan toleransi dan saling menghormati. Moderasi beragama menjunjung tinggi toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Hal ini penting untuk membangun harmoni sosial dan mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Yang ketiga, menangkal ekstremisme dan radikalisme. Moderasi menjadi benteng pertahanan utama dalam melawan ekstremisme dan radikalisme. Dengan mengedepankan pemahaman agama yang seimbang dan toleran, moderasi beragama dapat membantu individu terhindar dari ideologi ekstrim yang mengatasnamakan agama. Dari berbagai poin utama tersebut, tentunya tidak akan terhindar dari yang namanya konflik. Beberapa contoh kasus ekstremisme yang disebabkan karena tidak adanya sikap moderasi beragama adalah: yang pertama, kasus bom Molotov di Gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta. Pada tanggal 11 Mei 2018, 2 orang pelaku bom Molotov menyerang Gereja Santa Litwina, Sleman, Yogyakarta. Pelaku adalah 2 orang pelajar SMA yang terpengaruh paham radikalisme dan ingin melakukan aksi jihad. Akibat dari serangan ini, beberapa orang mengalami luka bakar dan gereja mengalami kerusakan. Yang kedua, kasus penusukan polisi di Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Pada tanggal 30 April 2019, seorang pelajar SMA menusuk seorang polisi di Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku terpengaruh paham radikalisme melalui media sosial. Dari berbagai contoh kasus tersebut, tentunya upaya pencegahan ekstremisme di kalangan pelajar harus segera dilakukan. Untuk mencegah ekstremisme di kalangan pelajar perlu dilakukan beberapa upaya. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang agama melalui pendidikan agama di sekolah. Yang kedua, memperkuat filter internet di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan bimbingan dari orang tua dan guru. Yang keempat, memberikan ruang bagi pelajar untuk berkreasi dan mengembangkan bakat. Yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang toleran dan inklusif. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, di tengah maraknya ekstremisme yang mengancam keharmonisan dan persatuan bangsa,
moderasi beragama hadir sebagai solusi yang tepat. Moderasi beragama adalah jalan tengah yang mengajak kita untuk memahami dan saling menghormati setiap perbedaan, serta menghindari dari sikap ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan agama, melainkan yang pertama, memahami esensi agama yang benar. Maksudnya, mempelajari agama secara mendalam dari sumber terpercaya, bukan dari informasi yang simpang siur dan menyesatkan. Yang kedua, memahami setiap perbedaan. Maksudnya, menyadari setiap agama memiliki keunikan dan nilai-nilainya sendiri, dan tidak ada satu agama yang lebih superior dari yang lain. Dengan moderasi beragama, marilah kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Marilah kita bangun jembatan, bukan tembok pemisah. Marilah kita sebarkan cinta dan kasih sayang, bukan permusuhan dan kebencian. Moderasi beragama adalah kunci kesuksesan untuk mencegah ekstremisme di kalangan pelajar. Dengan memahami pemahaman agama dengan benar, moderasi beragama dapat menghindari para pelajar dari sikap ekstrim dan radikalisme. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri sendiri untuk mengamalkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai usaha kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.